Ya, terima kasih Mbak Bintang. Selamat Terima pagi kasih. semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk bergabung di webinar ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan berbicara sedikit tentang public speaking ya gitu dan impact-nya untuk karir kita. Pertama, perkenalkan nama saya Sere Kalina. Saya adalah TV host dan presenter sejak tahun 2015. Bisa dilihat Instagramnya di situ kalau mau silahkan di-follow. Next. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang, saya bagi menjadi 4 poin ya. Yang pertama itu apa sih itu public speaking? Terus yang kedua pentingnya kita memiliki public speaking skill. Yang ketiga adalah cara-cara untuk meningkatkan kualitas public speaking kita. Dan yang keempat nanti saya akan membagikan beberapa tips tentang public speaking berdasarkan pengalaman saya sendiri. Next. Yang pertama itu apa sih public speaking? Sebelum kita belajar lebih lanjut atau mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti secara definisi awal dulu ya, apa sih itu public speaking? Jadi public speaking itu adalah sebuah kemampuan berkomunikasi, menyampaikan pesan dan juga ide yang bermanfaat dan bisa berguna untuk khalayak publik. Jadi bedanya komunikasi intrapersonal mungkin antara 2-3 orang dengan public speaking adalah pesannya itu harus bisa diterima dan bermanfaat untuk khalayak publik, bukan hanya untuk 1-2 orang saja. Next. Ya, sekarang ini pentingnya memiliki public speaking skill. Di sini saya ada mengutip sedikit quotes dari Bob Brown. Beliau mengatakan, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Atau artinya kalau kita bisa berbicara, kita bisa memberikan pengaruh. Dan kalau kita bisa memberikan pengaruh, kita bisa merubah hidup banyak orang. Jadi itulah menurut saya pentingnya public speaking, di mana yang kita katakan, yang kita sampaikan, pesan dan ide yang kita berikan kepada publik itu bisa mempengaruhi mereka dan juga bisa merubah hidup mereka. Seringkali yang saya lihat public speaking ini tuh dianggap sebagai skill yang hanya bisa diterapkan di dunia profesional, misalnya hanya di kantor atau misalnya saat kita mungkin melihat pejabat publik itu memberikan pidato, disitulah dipakai skill public speaking. Padahal sebenarnya enggak, public speaking ini tuh bisa dipakai di semua aspek ya. Jadi mungkin yang kuliah di sini public speaking itu bisa dipakai saat presentasi tentang studinya di kelas gitu, atau yang di kantor saat memberikan meeting gitu, saat memimpin meeting, memberikan materi kepada atasannya, mempresentasikan pekerjaannya, itu juga menggunakan skill public speaking gitu. Atau mungkin yang menjadi public figure, menjadi pejabat publik, memberikan pidato itu tentunya juga memerlukan skill public speaking. Bahkan di situasi-situasi casual seperti misalnya kalau kita punya sahabat yang menikah atau misalnya sahabat yang merayakan ulang tahun, kita pasti kan suka diminta berikan sepatah dua patah kata, ucapan selamat dan lain sebagainya. Atau kita sebagai bridesmaid, groomsman itu juga suka memberikan kata sambutan untuk mempelai. Itu kita menggunakan skill public speaking. Jadi jangan dianggap kalau public speaking ini hanya untuk yang bekerja gitu ya, tapi kita di kehidupan sehari-hari juga memerlukan skill public speaking tentunya. Next. Jadi public speaking ini di sini saya tulis kemampuan public speaking yang baik itu bisa menambah nilai diri atau produk. Di sini saya akan menampilkan sedikit cuplikan dari Apple event. Ini adalah presentasi produk dari Apple yang saya pribadi sih sangat menyukai ya cara Apple dalam mempresentasikan produk-produknya setiap tahun, di mana kalau misalnya mereka ingin launching handphone baru atau iPad atau laptop dan segala macam, mereka membuat presentasi dengan menunjukkan public speaking yang luar biasa. Ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Mungkin Mbak Bintang boleh di-play dulu videonya. Okay, hold on. Okay, Bintang, our team can also help us. Please, Nidin, team can please play the movie, the video. Can we help to play the video, team? Okay, our team on preparing the video. I think now. Wait moment ya, kita tunggu. Mau ditunggu ya. Nidin, can our team play the movie, the video, please?
Okay. Okay. Our users love listening to music with AirPods. And with spatial audio featuring Dolby Atmos in Apple Music, AirPods have never sounded better. By moving music beyond the simple left and right of traditional stereo sound and into three-dimensional immersive listening, spatial audio embeds you deeper into the mix than ever before. Spatial audio brings music to life with sounds that surround you to create something truly multidimensional. It's a whole new way to experience your favorite music. Ya, itu dia tadi cuplikan dari sedikit product presentation yang dibuat oleh Apple pada tahun 2021. Di situ dia menjelaskan tentang AirPods atau earphone yang terbaru gitu ya. Menurut saya sendiri Apple secara perusahaan secara keseluruhan bisa berada di titik di mana dia sekarang di publik itu karena the power of public speaking yang mereka punya gitu. Jadi seperti yang tadi quotes yang saya kutip sebelumnya itu, if you can speak, you can change life gitu. Jadi kalau kamu bisa berbicara, kamu bisa mempengaruhi orang dan itu bisa merubah hidup orang. Yang saya anggap yang terjadi di Apple saat ini adalah mereka tuh memiliki petinggi-petinggi perusahaan yang sangat-sangat menguasai skill public speaking-nya. Jadi di saat mereka membuat presentasi tentang produk, itu benar-benar dikemas sedemikian rupa dan itu menginfluence kita menganggap bahwa produk Apple itu adalah yang terbaik dari yang terbaik yang ada di pasar. Jadi sampai sekarang akhirnya itu merubah lifestyle kita, itu bisa merubah lifestyle kita sampai kita kalau misalnya wah teman kita pakai handphone iPhone yang terbaru itu kayaknya tuh kelas sosialnya pun juga jadi lebih tinggi gitu ya, dia lebih update tentang gadget dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat secara keseluruhan, mungkin di sini ada yang memakai gadget yang Android gitu ya, gitu. Banyak hal yang Apple punya itu Android sudah lakukan lebih dahulu, atau mungkin ada beberapa poin-poin yang Apple punya itu Android mungkin malah lebih bagus gitu. Tapi dengan cara mereka merepresentasikan perusahaan dan produk-produknya, memaksimalkan skill public speaking yang mereka bisa, itu akhirnya membuat suatu kesan bahwa Apple ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang luar biasa, yang hanya satu-satunya, dia nomor satu dari segalanya. Itu adalah menurut saya menunjukkan betapa pentingnya public speaking dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan kita dalam berkarir, karena itu bisa menambah value atau nilai diri kita atau juga nilai dari produk-produk yang ingin kita bawakan. Nah, berikutnya setelah kita belajar tentang betapa pentingnya memiliki skill public speaking, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas public speaking kita. Di sini saya bagi menjadi 5 poin. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu berbicara dengan jelas. Yang kedua, memiliki sikap diri yang menarik. Yang ketiga, mengenali audiens kita. Yang keempat, menguasai properti pendukung. Dan yang kelima itu adalah menyusun pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Next adalah berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas ini, bisa di next slide-nya. Ya, berbicara dengan jelas ini mencakup, maksudnya kita memiliki artikulasi yang baik gitu. Jadi ngomong itu jangan mulutnya ditahan gitu. Jadi kalau misalnya memang A, bilang A, I, U, E, O. Jadi apa yang kita sampaikan itu terdengar secara baik dan juga jelas oleh audiens kita. Kita juga harus bisa mengontrol volume dan intonasi. Volume dan intonasi ini jadi jangan bicara terlalu keras, jangan juga bicara terlalu kecil, nanti audiens kita juga nggak bisa dengar gitu ya. Atau juga intonasi suara, misalnya penekanan beberapa poin-poin penting, atau menjelaskan sesuatu yang menarik itu intonasinya tinggi, atau misalnya menjelaskan sesuatu mungkin
menyampaikan berita yang duka dan lain sebagainya, itu intonasinya lebih rendah. Terus juga kita harus menggunakan kosakata yang sesuai. Jadi kosakata yang sesuai ini tuh maksudnya kita harus melihat juga audiens kita ini apakah bisa berbahasa Inggris, apakah harus full bahasa Indonesia, atau mungkin memahami bahasa lain, mungkin bahasa Mandarin, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan kosakata yang sesuai dengan audiens kita, supaya penyampaian pesannya pun juga lebih optimal. Berikutnya, poin kedua itu adalah, next. Ya, berikutnya itu adalah sikap diri yang menarik. Di sini tuh maksudnya kita harus memiliki attitude yang engaging gitu ya. Jadi dari gerak tubuh, dari postur badan gitu, harus berdiri yang tegap, itu menunjukkan kita percaya diri. Terus habis itu mungkin body language dari ekspresi gitu. Kalau kita merasa senang, kita merasa happy, menunjukkan berita baik gitu, menunjukkan produk-produk yang menyenangkan gitu ya. Kita juga ekspresinya juga harus sambil senyum gitu. Terus juga postur berdiri yang baik, jangan sampai tangannya wah kalau lagi presentasi ini begini-gini, nanti akhirnya audiens juga akan fokus dengan gerakan tangan kita. Ini tangannya ke sana ke sini, akhirnya nggak fokus dengan pesan yang kita sampaikan. Gerakan tangan itu diperlukan kalau misalnya untuk menekankan sesuatu gitu. Kayak misalnya poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai tangannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, akhirnya mendistraksi fokus dari audiens, malah ngeliatin ini orang kok heboh banget ya mau cerita gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya di atas panggung, mungkin panggungnya luas gitu ya, dia mau memaksimalkan space-nya, tapi dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Akhirnya audiensnya juga nggak fokus gitu dengan apa yang dia sampaikan. Malah mungkin dia nanti di panggung malah juga ngos-ngosan gitu ya, kehabisan napas karena dia terlalu aktif di panggung gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Seperti misalnya juga attitude itu juga misalnya contohnya nih ada pejabat publik yang sedang ingin melakukan press con gitu ya. Terus dia mungkin ingin menceritakan kalau wah nih daerahnya dia tuh baru saja terdampak bencana alam. Nggak mungkin kan dia memberikan pidato dengan tersenyum gitu untuk memberikan kesan positif. Pasti kan dia harus ekspresinya mungkin lebih datar, intonasinya juga lebih rendah untuk menyampaikan ya daerah saya terdampak banjir misalnya, ada korban sekian, kerugian sekian dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia menyampaikannya dengan iya jadi daerah saya ini baru kena banjir, kan nggak mungkin kayak gitu. Yang ada juga nanti audiensnya marah gitu kan, jadi tidak ada rasa simpatinya. Oke, next ya, poin berikutnya. Poin yang ketiga itu adalah mengenali audiens. Oke, mengenali audiens ini tuh berarti bukannya jadi kita harus tahu satu-satu ini audiens kita namanya A, B, C, D, E, F, G gitu. Atau misalnya yang ibu ini tinggalnya di mana, yang bapak ini domisilinya di mana, keturunan apa, sukunya, dan segala macam. Bukan seperti itu ya. Tapi mengenali audiens dalam public speaking itu adalah kita harus kenal apa yang mereka cari dan yang mereka butuhkan. Jadi mereka ini datang ke forum kita atau mereka datang ke presentasi kita ini mengharapkan apa informasi yang mereka butuhkan. Itu juga akan membantu kita untuk menentukan apa yang mau saya sampaikan kepada mereka. Terus yang kedua itu juga penyampaian seperti apa sih yang mudah untuk mereka pahami gitu. Balik lagi misalnya bahasanya apa yang mereka mengerti. Mungkin kalau misalnya kita lagi ada presentasi atau misalnya ada seminar di suatu daerah gitu ya, yang dimana audiensnya ini lebih mengerti bahasa daerah daripada bahasa Indonesia, itu kita bisa menggunakan bahasa daerah gitu untuk supaya maknanya dan pesannya itu bisa mereka terima dengan lebih baik. Terus kemudian gaya bahasa seperti apa yang sesuai, itu juga misalnya kalau ngomong ke anak muda itu gimana, ngomong ke orang yang lebih tua itu juga pasti harus lebih sopan gitu ya, nggak bisa kita pakai bahasa-bahasa gaul saat kita presentasi dengan misalnya bos-bos atau direktur di perusahaan kita, nanti kita malah dianggap nggak sopan gitu ya, kita malah jadi ini
kok nggak ada ininya ya, nggak ada sikap profesionalitasnya ya di kantor gitu. Begitu juga misalnya di ulang tahun temen nih, di ulang tahun sahabat kita, tiba-tiba kita pakai bahasa yang sangat baku gitu ya, kayak bikin pidato pidato presiden gitu kedengarannya. Itu juga kan kayak, ih kok jadi aneh ya suasana ini, harusnya kayak pesta ulang tahun, harusnya meriah, happy, kok malah jadi kaku gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya, next. Ya, ini adalah kuasai properti pendukung. Jadi dalam public speaking itu biasanya kita juga melengkapi pesan-pesan kita dengan properti. Itu bisa termasuk slide presentasi seperti yang saya lakukan sekarang. Terus yang kedua mungkin bisa membawa sampel atau contoh produknya gitu. Misalnya kayak tadi yang kita lihat di video Apple itu dia membawa AirPods-nya itu yang akan di-launching. Terus video, lalu bisa menggunakan gambar-gambar atau musik gitu ya, atau bahkan mungkin tidak ada alat bantu sama sekali, seperti misalnya pidato-pidato pejabat biasanya kan tidak menunjukkan properti-properti pendukung gitu ya, hanya mereka berdiri di atas mimbar lalu memberikan pidato. Nah, properti-properti pendukung ini seharusnya menjadi alat bantu kalian untuk menyampaikan pesan dengan lebih detail, dengan lebih baik gitu ya. Jadi pastikan kita menguasai, jangan sampai misalnya kita presentasi ini di depan kelas gitu, kuliah atau misalnya mungkin meeting di kantor gitu ya. Terus kita menjabarkan, wah di presentasi kita slide-nya tuh ada data, ada grafik penjualan atau proyeksi tahun ini dan lain sebagainya, tapi kita nggak mengerti membaca data itu. Nanti yang ada juga bos kita atau misalnya dosen kayak, kok kamu menampilkan ini tapi kamu nggak bisa jelasin. Gitu, itu menunjukkan ketidaksiapan kita. Jangan cuma karena, oh kalau misalnya meeting tuh harus nampilin grafik biar kayak keren gitu ya. Tapi kita nggak bisa menjelaskan grafik ini tuh menunjukkan data apa, ini tuh pengaruhnya kepada perusahaan tuh apa. Itu kalau misalnya kita sampai nggak bisa menjelaskan, kita tidak menguasai properti-properti pendukung tersebut, malah akhirnya membuat public speaking kita malah jadi lebih jelek atau minus gitu ya. Next. Ya, berikutnya ini adalah susun pesan atau materi yang ingin disampaikan. Menurut saya, seorang public speaker tuh biasanya tipenya ada dua. Satu tipenya yang harus dicatat semuanya. Misalnya kalau lagi, walaupun ditodong gitu ya, misalnya di acara teman, nanti kasih kata sambutan, langsung dia keluarin HP, keluarin notes, apa yang mau aku omongin gitu ya. Ada yang tipenya harus nulis dulu, ada yang skripnya semua ditulis, atau ada yang poin-poinnya mau ngomong ini. Jadi dia harus ada contekan. Ada juga tipe public speaker yang kayak ya nanti apa deh yang kepikiran di kepala, yang terlintas di kepala saat di panggung nanti aku omongin gitu. Tipenya lebih suka atau nyaman berimprovisasi. Menurut aku dua-duanya gak ada yang salah. Itu tinggal gimana nyamannya kita, karena kan manusia itu kan punya cara berpikir yang beda-beda ya gitu. Kalau saya pribadi sih lebih suka untuk menulis gitu, jadi supaya lebih karena kalau misalnya saya improvisasi tuh biasanya ntar suka kebablasan gitu, jadi terlalu luas topiknya dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu, walaupun kalian tipe yang nulis atau tipe yang improvisasi, pastikan kalau materi kalian ini tersusun dengan rapih gitu ya. Jadi sesuai urutannya, ngomongnya itu dari 1, 2, 3, jangan dari topik 1 terus ke topik 5, habis itu balik ke 2, habis itu ke 10, terus balik lagi ke 3. Itu nanti audiensnya akan bingung gitu ya. Pasti audiensnya juga akan bingung mengikuti. Ini tadi ceritanya udah sampai sini, terus dia mundur lagi, terus tiba-tiba dia ke berapa tahun kemudian, dia terus maksudnya dia mundur lagi. Akhirnya susunan ceritanya ini udah berantakan, audiensnya antara udah males dengerin atau dia kepusingan sendiri, akhirnya audiens pun tersesat gitu ya. Jadi kayak nyasar gitu di pesannya kita. Itu adalah hal terakhir yang kita inginkan sebagai public speaker, kalau sampai audiens kita tuh tersesat dalam pembicaraan kita gitu. Kalau misalnya udah tersesat kan mereka udah nggak ngerti nih keluarnya di mana dan segala macam, akhirnya mereka stuck dan mereka nggak mendapatkan apa-apa. Jadi penting sekali untuk kita menyusun apa yang mau kita bicarakan secara kronologis, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai akhirnya si audiens pun juga lebih mudah mengikuti pembicaraan kita, mengikuti ide-ide kita gitu. Next-nya.
Ya, ini yang poin terakhir ini saya ingin membagikan beberapa tips ya. Ini untuk public speaking sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang biasa saya lakukan. Yang pertama, rasa gugup itu normal. Saya tuh sering banget kalau misalnya kalau misalnya ketemu orang, diwawancara dan lain sebagainya, itu tuh selalu ditanya, emang sekarang masih gugup ya kalau misalnya naik panggung? Masih. Rasa gugup itu normal. Namanya juga manusia, itu juga pasti ada rasa kekhawatiran, ada rasa panik gitu ya, pasti ada beberapa pikiran yang kayak, duh nanti kalau aku salah gimana, duh nanti kalau misalnya aku misalnya kayak, duh naik tangga di panggung tiba-tiba aku kepleset gitu, itu gimana? Itu pasti ada beberapa pikiran-pikiran seperti itu. Rasa gugup itu normal, bukan berarti itu adalah alarm dari diri kita kalau wah nanti kamu bakal fail, kamu nanti bakal gagal. Bukan. Rasa gugup itu normal, tinggal bagaimana kita mengatasi rasa gugup itu. Mungkin biasanya kalau saya sendiri gitu ya, yang saya lakukan ya mungkin ke kamar kecil, ke toilet gitu, sambil merapikan penampilan gitu. Mungkin rambut ada yang berantakan atau misalnya bajunya agak kurang rapi, sambil atur nafas gitu ya kan. Tarik nafas, buang, sampai akhirnya jantung itu agak lebih tenang gitu ya, baru keluar dan saya melakukan pekerjaan saya sebagaimana mestinya. Yang kedua itu harus kita lakukan eye contact. Eye contact itu kalau misalnya bicara sama 2-3 orang mungkin gampang ya, kita lihat kiri atau lihat kanan, lihat teman satu sama teman dua gitu. Tapi saat public speaking, saat misalnya bicara di aula atau bicara di depan kelas yang kita lihat tuh kayak ada 20-50 orang, itu juga pasti kan ini masa matanya satu-satu harus aku liatin. Enggak sih. Jadi untuk mengakali eye contact pada public speaking itu kita bisa misalnya bergerak dari sisi panggung yang satu ke yang lain, tapi dengan santai ya, bukannya kita lari-lari kayak yang tadi saya jelasin, tapi jalannya tuh dengan santai gitu, sambil melakukan gestur-gestur, mungkin gerakan tangan yang simple gitu, sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan, itu akan memberikan kesan kepada audiens kalau kita juga memperhatikan mereka gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang di kampus mungkin ada beberapa yang punya kayak kelas umum gitu ya di auditorium segala macam. Terus dosennya misalnya dosennya ngajar. Terus dia matanya ke slide terus munggungin kalian gitu, kayak misalnya dia ngeliat ke slide terus kan kalian pasti yang duduk di mungkin dapat kursi di bagian belakang gitu kan, dosennya nggak ngeliat ini ya udah akhirnya main handphone atau ngumpet-ngumpet ngemil gitu, atau misalnya baca novel atau baca komik, akhirnya tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Tapi kalau misalnya dosennya itu melihat ke arah kita, ke arah audiens gitu, bahkan audiens yang di atas juga disapu pandangannya gitu sambil melihat dan segala macam, kita pasti akan merasakan ini dosennya jangan-jangan lihat gue nih, oke gue perhatiin deh gitu. Misalnya lakukan eye contact yang seperti itu dalam public speaking. Jadi berikan atensi kepada audiens supaya juga audiens memberikan atensinya kepada kita. Yang berikutnya itu hafalkan dan pahami materi sebaik mungkin. Ini kalau misalnya kita ada presentasi di kelas atau meeting, kita kan pasti ada waktu ya untuk mempersiapkan materi tersebut. Kita hafalkan sebaik mungkin, kita pahami materinya sebaik mungkin supaya saat kita presentasi nggak terpaku dengan catatan atau ngelihat ke slide terus gitu ya. Jadi supaya itu dia balik lagi kita bisa melakukan eye contact dengan optimal. Terus berikutnya adalah rekam dan review. Ini juga waktu awal-awal karir saya sering banget melakukannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dipanggil untuk casting di salah satu program gitu, biasanya mereka suka ngirimin via email atau via WhatsApp beberapa skrip gitu yang akan diuji gitu ya saat casting. Itu biasanya saya taruh handphone di meja, terus habis itu saya baca skripnya, saya latihan gitu ya, saya sambil rekam diri saya membawakan acara itu di kamar gitu ya. Terus saya lihat rekamannya itu gitu. Saya lihat rekamannya, jadi saya bisa menilai ini saya kurangnya di mana. Oh ternyata matanya masih lihat ke bawah terus, atau gerakan tangannya masih terlalu heboh, atau mungkin berdirinya kurang tegap dan lain sebagainya. Itu juga bisa misalnya hasil rekaman kalian ini misalnya ditanya ke adik atau orang tua gitu ya, atau teman-teman gitu, menurut kamu gimana nih, bagus nggak sih aku presentasi seperti ini gitu. Itu juga bisa semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi makin dilatih, public speaking itu akan semakin natural keluar dari diri kita tentunya.
Next. Nextnya, ya ini adalah public speaking tips yang berikutnya. Yang selanjutnya itu adalah bagikan copy materi. Kalau misalnya kita presentasi di kelas atau mungkin meeting, itu bisa juga kita bagikan copy materi presentasi kita kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, itu supaya mereka tuh nggak fokus untuk nyatet-nyatet gitu ya, misalnya kayak ada poin-poin penting terus jadi dicatat dan segala macam, bukan seperti itu gitu. Jadi mereka juga fokus ngedengerin kita presentasi seperti apa, nggak sibuk dengan catatannya sendiri karena mereka udah ada copy materinya. Berikutnya, perhatikan respon audiens dan lakukan adaptasi. Ini maksudnya kalau misalnya kita presentasi ini ya, kayak misalnya kayak seminar, ini mungkin karena webinar, jadi ada beberapa yang buka kamera dan enggak ya gitu. Cuma kalau misalnya kayak kita seminar offline gitu ya, kita bisa ngelihat gimana audiens kita mungkin setelah 15 menit tuh udah mulai ada yang nggak fokus gitu, udah mulai wah udah nunduk, wah ini main handphone gitu, udah mulai boring gitu ya, karena manusia kan ada jangka waktu konsentrasinya ya gitu, kayak ada yang 5 menit udah nggak konsen, ada yang 10 menit udah nggak konsen. Itu juga kita perlu perhatikan, wah kalau misalnya udah kelihatan, wah ini kayak kebanyakan udah 50% audiensnya udah nggak fokus nih, oke kita ice breaking lagi gitu, kita berikan humor, kita berikan fakta-fakta yang menarik untuk menarik kembali atensinya mereka supaya fokus lagi dengerin materinya kita. Terus berikutnya juga tetap berpikir positif. Ini tuh sama, ini ada kaitannya dengan perasaan gugup tadi gitu ya. Jangan sampai kita karena terlalu nervous, udah sampai keringet dingin, udah sampai pucat, terus habis itu ditambah lagi dengan pikiran, aduh nanti aku fail, nanti aku fail, nanti aku gagal, nanti aku lupa, nanti aku ngeblank, nanti aku gini. Jangan. Kita harus maintain rasa gugup itu, tetap berpikir positif. Kalaupun nanti di tengah jalan kita melakukan kesalahan, itu juga tetap harus berpikir positif. Oke, next-nya aku akan perbaiki. Gitu. Misalnya kita ada keselibet atau salah panggil nama, maaf, maksud saya ini, dan kita lanjutkan lagi materinya. Terus misalnya keserimpet lagi, maaf, maksud saya ini, dan kita lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai begitu kebiasaannya tuh ya, kalau misalnya udah sekali salah, langsung di otak tuh, wah udah deh, udah fail nih, aku udah fail nih, udah salah, salah sebut nama gitu misalnya, atau salah sebut istilah dan lain sebagainya, udah langsung drop terus pikirannya. Itu jangan sampai dibiarkan seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu maksudnya kan kita sebagai manusia ini punya kepribadian masing-masing ya. Mungkin kita belajar public speaking, kita ada inspirasinya. Misalnya kalau saya pribadi, saya suka nonton beberapa seminar-seminar di TED Talks gitu ya, karena saya belajar public speakingnya mereka, bagaimana mereka menyampaikan presentasinya itu ya dengan karena kalau TED Talks itu kan mereka udah ada standarnya gitu ya, siapa-siapa saja yang layak untuk naik ke panggung TED Talks itu. Jadi mereka emang udah terlatih ya, memang sudah terbukti memiliki skill public speaking yang luar biasa. Saya juga suka melihat presentasi-presentasi dari almarhum Steve Jobs. Menurut saya dia juga cara public speaking itu juga luar biasa bagus. Kalau misalnya dari Indonesia, mungkin saya sendiri sangat kagum dengan Najwa Shihab ya. Saya merasa beliau memiliki public speaking yang bagus. Di situ kadang saya menyerap beberapa style-nya mereka untuk meng-create ciri khasnya saya sendiri, bagaimana cara saya bicara, bagaimana cara body language saya, itu juga ada inspirasinya, tapi jangan lupa untuk menunjukkan ciri khas kalian sendiri, pribadinya kalian, karakternya kalian seperti apa. Jangan sampai akhirnya kayak, oh ini mah copy pastenya Najwa Shihab nih, atau misalnya ini copy pastenya Oprah Winfrey nih, jangan sampai seperti itu. Tapi tetap tunjukkan karakter pribadi kalian. Mungkin nanti yang bagian ini akan lebih dibahas lagi sama Mbak Sasa habis setelah sesi aku. Tapi terakhir sepertinya ya, ini presentasi aku udah selesai. Tinggal yang terakhir. Ya, ini aku ingin menutup dengan quotes dari Robert Momen. Beliau mengatakan public speaking skills are an essential key to achieving career advancement and success. Jadi beliau mengatakan kalau public speaking itu adalah kunci untuk kita mendapatkan karir dan juga sukses, peningkatan karir dan juga sukses. Jadi
Ingat kalau public speaking itu tidak hanya terbatas di ruang kantor atau di ruang kelas, tapi itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari juga. Semoga materi yang saya bagikan bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, kita akan lanjutkan di sesi tanya-jawab. Terima kasih.